Cagrampes. Kang Rahmat. Aduh. Kang Rahmat nama lengkapnya apa ya Kang Rahmat ya? Pami nami akte kelahiran mah Rahmat Kurnia. Rahmat Kurnia. 8 genep 2004 di pasien amanat SS Pengkerna. Abi alumni YIN. Nuhun. Kang Rahmat apa kabar? Alhamdulillah pangesto sehat sampurasun Kang Una. Ya. Sehat Kang Una. Alhamdulillah. Ini barengan sama Mang Acil. Mang Acil. Sehat Mang Acil. Nah oke, Kang Rahmat, ini negeri kita ini sedang ya mungkin bersedih atau apa ya, kita lagi ditimpa apa ya, bahasa Sundanya apa ya, bala atau apa ya? Siklus lah, siklus. Siklus. Gak bisa ya, jangan disebut bala ya. Oke Kang Rahmat, sebenarnya kalau dalam potret dan kacamata nilai-nilai budaya Kesundaan, apa sih yang sebenarnya sekarang ini sedang terjadi nih Kang Rahmat? Jadi cerita ini ada latar belakang Kang Una. Jadi kita tidak langsung mengukur pada saat kejadian pandemi ini gitu. Jadi ada latar belakangnya. Sekurang Sunda namanya kasang tukangna gitu. Nah, jadi memang ada cukang lantaran atau kasang tukang. Nah, memang selama ini kami dan masyarakat ya atau Incu Putu melakukan aktivitas yang memang melakukan kegiatan lingkungan berbasis kearifan Sunda lah gitu. Ini bentuk kebanggaan kita. Cek pas Sunda mah kareus. Jadi ulah paili reus yang bangga kita bedanya pami dina bahasa Sunda. Berbeda ya kan? Berbeda. Jadi kalau bangga dalam bahasa Indonesia yaitu reus itu. Nah, kalau bangga menurut Sunda itu di sesuatu yang negatif itu maknanya. Bangga itu jadi hararese lah gitu. Susah itu bangga. Nah, jadi kareus urang terhadap nilai leluhur, kebanggaan kita terhadap nilai leluhur yang memang baik dari sumber lisan ataupun tulisan. Ada 3 amanat ya, membangun diri atau sarira, kemudian membangun negara atau negara, dan membangun buana. Nah, jadi pandemi ini sudah menjadi fakta. Dengan sebutan pandemi itu kan menjadi wabah global. Berarti ini masuk dalam konteks budaya adalah kabuanaan. Global, fenomena global. Gitu Bang Una. Nah, selanjutnya sebenarnya kalau lebih detail lagi, apakah ada kaitannya dengan siklus alam yang mungkin, karena kan di satu sisi kita mengalami masalah dampak ekonomi, dampak sosial ya, ada physical distancing dan lain-lain di satu sisi. Di sisi yang lain kita melihat langit jadi lebih biru dan apa segala macam. Apakah ini sebuah suratan tertentu kah atau apa sih sebenarnya Kang Rahmat? Iya. Jadi kadang-kadang kita agak sulit ya untuk membedakan antara bencana dan anugerah. Iya. Gitu kan, bencana dan anugerah. Nah, kalau bencana itu sebetulnya adalah produk akal manusia. Jadi baik literatur agama atau kebudayaan, bencana itu adalah produk manusia. Jadi bukan produk alam dalam pengertian makro ya, karena kan manusia juga subsistem dari alam. Ya, subsistem. Nah, cuma kita sebagai bagian dari alam yang memiliki potensi tadi akal dan hati. Nah, ini kemampuan akal beradaptasi dengan siklus makro ini. Nah, dengan fenomena wabah ini menjelaskan ada kesalahan dalam menggunakan akal kita untuk menegaskan tentang posisi hukum alam kita sebagai bagian dari kesatuan yang makro itu. Hutan dirusak, alam dieksploitasi. Nah, itu ketidakmampuan akal ya, untuk memposisikan diri kita bagian dari kesatuan utuh alam semesta itu.
kita jadi tidak mampu melihat. Jadi kita nggak mampu melihat bahwa kita sebenarnya satu kesatuan. Satu kesatuan dari alam semesta ini. Semesta ini. Baik. Kang Rahmat, lebih jauhnya, berarti apakah ini bisa diartikan bahwa alam pun sedang melakukan regenerasi tubuhnya untuk menjadi lebih baik? Apakah seperti itu juga atau bagaimana? Nah, kita harus berdasarkan pada fakta ya, pada realitas. Ternyata sejak Desember pandemi mulai wabah di Wuhan, sehingga sampai ke negara kita sekitar Maret ya, atau Februari Maret lah kita hitung. Nah, ternyata yang muncul dari sisi ekologi gitu, banyak perubahan ke arah lebih baik. Justru ya. Dalam waktu yang sangat cepat. Nah, sementara upaya manusia ya, dengan akal dan hatinya, dengan keangkuhannya sebagai manusia sempurna dan sebagainya. Kalau tidak salah untuk Indonesia saja itu mulai diramaikan sejak zaman Presiden SBY. Bertahun-tahun kita akan melakukan pemulihan. Tapi dalam waktu hanya 4 bulan dengan pandemi, kita bisa melihat perubahan yang sangat besar. Bumi kita bukan lagi konteksnya negara, tapi utuh dunia gitu. Perubahan yang signifikan. Gitu. Bahkan SS juga di Kutub Utara itu juga semakin baik ya, kondisinya dan lain-lain. Oke. Itu. Kang Rahmat, kita beralih ke apa lagi ya? Bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan pandemi itu ya? Kita sebagai survivor, kita sebagai masuk ke beradaptasi dengan makro itu, kita sistem dari alam itu ada polanya nggak ya memang, atau kumacarana gitu. Kalau bahasa kesehatan memutus rantai, anggapnya rantai kumacarana udah menjadi trigger bagaimana kita manusia menjadi kesatuan utuh dengan alam itu sendiri. Ini sebagai titik tolak pandemi ini, titik masuk untuk memperbaiki baik hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan kitanya juga gitu. Nah, itu yang pertama, persepsi kita bahwa pandemi ini adalah anugerah di satu sisi ya. Nah, sisi lain adalah bencana karena memang kita tidak mau beradaptasi dengan perubahan itu. Kita melawan hal-hal yang memang secara etis keluar dari protokol kesehatan misalnya. Itu kan bagian dari sikap kita adaptasi dengan perubahan pandemi ini gitu. Karena pandemi dampaknya itu kan global. Jadi tidak saja pihak yang merasa peduli lingkungan, merasa bersih, itu semua menjadi survivor, semua menjadi korban. Menjadi terancam gitu. Nah, makanya secara budaya, nah ini adalah perubahan global. Nah, kita akan memantau, kita akan terus memperhatikan fenomena alam ini sampai masa klimaksnya. Nah, jadi agar proses perubahan ini betul-betul cumpon cek orang Sunda sampai ke titik klimaksnya gitu. Jadi jangan sampai terhambat. Nah, justru dalam perspektif lain gitu, muncul vaksin itu, vaksin ini gitu. Apakah ini juga memangkas proses recovery global tadi gitu? Nah, kalau secara budaya, secara kearifan, biarlah pandemi ini selesai pada titik waktunya, gitu. Oke. Kang Rahmat, ada satu lagi nih. Menurut dalam yang Rahmat lihat, ini kan ininya pembahasannya kemana-mana nih sebenarnya konteks pandemi ini. Ada yang bercerita bahwa ini berawal dari kelelawar, ya. Kemudian ada juga yang sebenarnya ini konspirasi by design dan apa segala macam. Kalau dari sudut mata Kasundaan dan lain-lain itu Kang Rahmat melihatnya seperti apa? Kita tampung semua menjadi mungkin. Semuanya menjadi. Ya, kalau fenomena tadi kelelawar dalam bahasa Sunda itu kan disebut tamarakan. Tamarakan itu rakus. Jadi semua hayati ini itu bisa dikonsumsi oleh manusia gitu. Nah, padahal kan dalam etika budaya, etika agama kan yang baik gitu.
Jadi ini pola konsumsi yang salah. Nah, yang kedua adalah bisa jadi ini adalah mutan. Jadi perkembangan biologis pada virus itu beradaptasi terhadap unsur-unsur kimia sebagai sebagai faktor penghancur si virus itu. Padahal ternyata bermutasi itu. Bermutasi. Jadi persoalan pandemi ini menjadi kuat ya karena dia bermutasi gitu dengan segala aspek yang dibuat oleh manusia. Gitu. Nah, kalau virusnya ya kalau kita lihat dari aspek historis sejarah itu kan pernah terjadi. Malah ribuan tahun yang lalu gitu. Nah, jadi persoalannya adalah satu, sistem proteksi alamnya semakin lemah. Yang kedua, karena sangat bebasnya zat-zat kimia, nah sehingga berpotensi si virus itu bermutasi. Jadi ya dampaknya besar. Yang kemudian menjadi pemahaman oleh manusia ini bencana gitu. Seberapa besar sih pengaruh peran serta manusia dalam terjadinya yang kayak gitu kalau melihatnya? Nah, kalau siklus kan virus itu kan sangat adaptif dengan perubahan alamnya, perubahan cuaca. Nah, perubahan cuaca. Nah, sebetulnya ada penjelasan lain ya dalam konsep kebudayaan. Kenapa kemudian temperatur di tahun ini lebih dingin gitu. Nah, itu juga nanti ada istilah-istilah yang sangat lokal yang memang ini menjelaskan bahwa leluhur sudah paham terhadap fenomena ini. Selain memang dicatat dalam Pantun Bogor itu di salah satu judul Rongeng 7 Kalasir dan disebutkan tentang jaga jelema nyieun panyakit. Nyieun panyakit keur ngunggulkeun bangsa jeung negarana sorangan. Apa tuh Kang Rahmat artinya? Nah, jadi kalau kita bahasa Indonesia kan, jadi nanti manusia itu akan membuat penyakit-penyakit demi keunggulan bangsa dan negaranya. Yang kemudian itu disebut sebagai perang Sanekala. Kan perang Sanekala itu kalau kita lihat secara budaya, karena jangan ulah keluar bisa ada Sanekala. Jangan keluar, nanti takut ada Sanekala. Sanekala itu kan munculnya di saat terbenam matahari. Saat gelap. Karena memang itu dianggap loba lelembutan menurut orang Sunda. Lelembutan itu kan virus, mikroorganisme tidak terlihat. Nah, tapi ternyata di dalam cerita selanjutnya ini menjadi prasyarat terjadinya zaman baru, perubahan baru. New normal dalam bahasa nasional. Menurut versi pantun adalah Pajajaran Anyar. Ya mau tidak mau kita sebagai pewaris nilai-nilai itu ya harus mengkorelasikan. Jadi banyak ceritanya Kak Una kalau kita bikin segmentasikan. Di awal kita beres itu kamu terpantun. Pantunnya seperti apa kan? Nah, jadi kenapa muncul penyakit tadi disampaikan ya? Itu terjadi sebuah konflik bangsa dan negara yang berawal dari konflik di internal negaranya masing-masing. Disebutkan bahwa Raja Poho Kasoma, raja sudah lupa terhadap rakyatnya. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kekuasaannya sendiri, tanpa memperhatikan kondisi masyarakatnya. Alam dihancurkan, itu disebutkan di sana. Alam itu dihancurkan, ditambang dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya ujung-ujungnya terjadi sebuah proses perubahan. Dan perubahan itu disebut sebagai obahna zaman. Jadi bukan obahna negara. Itu catat. Obahna Zaman. Dan itulah yang kemudian disebut sebagai pandemi. Obahna zaman. Kemudian, mengapa kita mapag Pajajaran Anyar? Karena orang Sunda kebagian memeres zaman. Diberi amanat untuk membereskan zaman. Memang prosesnya dari Salira, Nagara, baru ke Buana. Karena konteks zaman kan, konteksnya Buana. Itu sistematis disebutkan di pantun itu gitu. Disampaikan itu kan. Nah, makanya salah satu untuk menyikapinya sudah kudu apal karena usikna zaman. Jadi rahasia kita bisa memeres zaman yang pertama adalah kita paham terhadap perubahan zaman itu. Nah, secara sistematis ya, secara metodologis menurut bahasa Mang Acil mah itu ada siklus zaman. Seri, Lungguh, Dunya, Lara, Pati. Seri itu zaman baik ya. Nah, kita juga buat
berdasarkan persentase yang kita buat. Baik, seri, kemudian lungguh wajar, di kondisi alami dalam kondisi wajar, itu sebutnya lungguh. Kemudian ada dunya, fase dunya itu masa sedang, transisi, bisa kembali ke lungguh lagi, dan bisa mencapai ke titik seri lagi, atau justru ke lara, ke kritis, dan terakhir adalah pati, punah. Nah, pandemi ini butuh parameter, karena pandemi ini terjadi dalam parameter alam yang mana? Nah, sudah harus tahu zaman apa ini. Kalau kita tidak tahu, tetap kita akan diusikan oleh kekuatan zaman yang lain. Jadi sebaliknya, amanat leluhur kita yang harus mengelola zaman, merubah zaman, tapi fakta sosial secara global justru kita diusikan oleh kekuatan global yang lain. Makanya yang kedua itu, kita harus tahu rahasia atau misteri bagaimana menetapkan zaman itu, menghitung zaman itu. Itu dulu ya, nanti bagaimananya nanti akan dibahas. Oke. Untuk sementara kita cukupkan dulu. Ada lagi yang mau disampaikan terkait pandemi ini nggak, Kang Rahmat? Mungkin sekedar masukan ya, masukan moral. Jadi pandemi ini memberi sebuah ketegasan tentang eksistensi alam semesta, gitu. Tentang porsi bahwa kita harus bergandengan, gitu. Kita tidak bisa hidup secara personal, gitu, tapi harus betul-betul menghormati keragaman alam semesta ini.